Halo Sobat Kema, Sobat Keluarga Mahasiswa. Selamat datang di Podcast Pemira 2023, episode pertama, segmen kedua. Nah, di segmen kedua ini kita bakal ngebahas topik yang seru banget, Ja. Bener banget Li, kita juga bakal ngebahas topik yang sedang hangat diperbincangkan di kampus kita ini. Dan juga, Ja, kita bakal kedatangan tamu yang sangat hangat diperbincangkan di kampus kita ini. Siapa tuh Li? Calon Presiden Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera 2023. Tapi sebelum kita memulai ke segmen selanjutnya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu kepada Sobat Kema. Perkenalkan, nama saya Joza Faras Amrilia dari Teknik Biomedis Angkatan 2022. Dan saya, Lolita Panggabean dari Program Studi Teknik Sistem Energi Angkatan 2022. Nah, pasti Sobat Kema udah gak sabar kan buat ngomong sama tamu kita kali ini. Tapi Li, alangkah baiknya nih kita kenalan lagi nih kepada tamu kita nih. Benar. Karena ada pepatah yang bilang, tak mandi maka tak tungkwa, tak kenal maka tak sayang. Nah, kepada kandidat dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman Sobat Kema ya, saya perkenalkan nama saya Kenneth Daniel Adian Gultom dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2021. Nah, kan Bang Kenneth udah ngasih tahu nama dan angkatannya nih. Nah, untuk akhir-akhir ini gimana sih Bang? Apa kesibukannya? Terus juga gimana persiapan Abang di membuat visi misi dan juga di akademik? Itu Abang gimana? Ngerasa kesibukan atau gimana Bang? Izin jawab ya. Mungkin kalau dari situ yang saya rasakan sekarang memang banyak apa sih bahasa jungklak jingkul kayak lah. Ada hal yang kayak nggak nyambung, ada tiba-tiba kayak yang nggak sinkron lah. Tapi memang kadang kita juga harus bisa nyesuaiin waktu. Kadang juga memang kalau bicara akademis sulit lah kita kalau misalnya ngomongin digabungin bareng organisasi, karena ya itu memang dua hal yang beda dan tolak ukur untuk mencapai hal itu memang nggak sinkron. Tapi ada memang konsep di mana kita seharusnya bisa lah manage waktu ini ya, setidaknya ya kita ngenakin diri kita dengan cara yang memang bisa multitasking itu. Dan seperti itu memang kalau sekarang sih ya praktikum jalan, tadi juga habis praktikum dan juga emang kegiatan-kegiatan kayak belajar itu juga jalan, dan memang ya itu sih ya harus seimbangin aja sih tentang organisasi dan juga ya kepanitiaan segala macam juga harus seimbang sih. Berarti untuk sekarang kabar Abang masih baik-baik aja ya Bang ya? Alhamdulillah. Oke, kalau baik-baik aja nih, berarti kayaknya Bang Kenneth ini siap ya untuk kita tanya ini Li. Bener, soalnya tadi Bang Kenneth bilang tentang kayak manage waktunya aman ya Bang ya. Berarti untuk pertanyaan ini siap-siap aja ya Bang untuk menerima dan dijamin pertanyaan-pertanyaan banyak ya Ja ya. Nah, baik Bang. Nah, sebelum masuk ke pertanyaannya, perlu kami kasih tahu bahwasanya topik kita hari ini mengenai visi misi dan rencana aksi. Nah, di mana sebelum kita masuk mungkin ada baiknya jika Abang tuh memaparkan visi dan misi Abang terlebih dahulu. Boleh. Jadi untuk visi saya sendiri itu saya pengen supaya KM Mitra ini bisa menjadi penggerak perubahan gitu. Penggerak perubahan melalui cara-cara yang kolaboratif dan juga inovatif, dan hal ini bisa meningkatkan sinergisitas antara lingkup kita sebagai seorang mahasiswa dan bisa membentuk target utama kita, generasi emas yang unggul, berprestasi dan juga berakhlak mulia. Dan hal-hal visi seperti itu nggak bisa dicapai dengan mudah gitu. Kita perlu juga mengolah kira-kira misi apa yang bisa kita capai. Dan untuk misi saya yang pertama itu saya pengen supaya pengoptimalan dari mahasiswa-mahasiswa ini untuk bisa berperan aktif secara kolaborasi kita dan juga pemanfaatan KM Mitra ini untuk bisa menciptakan transparansi yang memang sistematis. Karena itu yang masih kurang sekarang. Keterbukaan informasi yang masih minim bagi seluruh mahasiswa ITERA untuk bisa mengenal kegiatan-kegiatan di ITERA ataupun untuk bisa tahu seluk-beluk dari KM ataupun organisasi dalamnya dan segala macam itu masih minim. Kemudian juga untuk yang kedua itu tentang wadah keberagaman, di mana untuk sekarang ini penting kita memaksimalkan wadah keberagaman minat mahasiswa. Minat mahasiswa itu kan banyak banget. Ada yang suka seru-seruan, ada yang suka berkarya teknologi, ada juga yang suka berprestasi segala macam, dan itu memang perlu kita kembangkan bersama-sama. Wadahnya apa? Kita bersama meningkatkan dengan fasilitas yang kita miliki di ITERA saat ini. Dan gimana cara kita bisa juga menciptakan pengembangan potensi. Gak cuma tertutup dari kita, tapi bisa keseluruhan. Dan itu gak hanya berfokus pada organisasi kita, tapi prestasi kita sebagai seorang mahasiswa. Kemudian juga untuk misi yang ketiga ini memang lebih fokus pada mengedepankan fungsi advokasi. Dimana sekarang fokus kita ini adalah kesejahteraan mahasiswa yang masih minim, di mana terkait isu-isu, terkait permasalahan-permasalahan di kampus yang masih banyak banget harus diselesaikan kita supaya
Supaya apa, KM ini memiliki fungsi dalam pengawalan dan sebagai narah hubung. Kita memang nggak punya legislasi terkait hukum, tapi kita bisa memberikan pengaruh terkait dengan mitra-mitra luar, terkait dengan kerjasama dengan orang-orang yang memang mengerti bidangnya. Dan itu kita lakukan sebagai kita ini KM Mitra ataupun kabinet ini sebagai jembatan yang menghubungkan mahasiswa dengan pihak kampus. Harapannya melalui advokasi itu dan juga lembaga-lembaga yang dimiliki oleh ITERA ini sendiri bisa meningkatkan lah fungsi layanan dan juga isu-isu yang terjadi di ITERA saat ini, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa tadi. Dan juga untuk misi yang terakhir, ini memang lebih fokus pada pengabdian, di mana saya pengen mendorong peran mahasiswa ini sebagai penggerak perubahan di tengah masyarakat. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memberikan dampak positif yang ngebangun dengan landasannya Tridharma Perguruan Tinggi tadi. Yang mana kan Tridharma Perguruan Tinggi itu menjadi salah satu poin penting kita sebagai mahasiswa nih, untuk bisa mengabdi, meneliti, dan juga belajar. Dan harapannya tadi, melalui pengabdian ini juga kita bisa mengembangkan mahasiswa ITERA ini menjadi orang yang berakhlak mulia, kayak gitu sih. Wah, keren banget ya Li, visi dan misi dari Bang Kenneth ini. Jadi mulai dari karakter sampai ke Tridharma Perguruan Tinggi juga Benar, diterapkan. benar-benar terorganisir ya. Nah nih Bang, setelah mendengarkan visi dan misi Abang ini mungkin bakal ada langsung pertanyaan ya Bang ya. Boleh. Nah, Mungkin selanjutnya nih Bang, bagaimana nantinya visi misi Abang ini dapat membawa perubahan ke arah yang positif bagi KM ITERA Bang? Perubahan positif, karena tadi juga memang target awal saya pengen merubah ya. Memang kalau misalnya kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya selalu bilang berubah. Dan memang perubahan itu jarang kita lihat bersama-sama kalau kita nggak tahu isinya yang berubah itu apa. Tapi di sini target saya adalah melalui dari apa sih yang bakal terjadi di tahun yang akan datang. Apalagi kalau misalnya kita bicara tahun depan itu kan 10 tahunnya ITERA, di mana bakal banyak perubahan-perubahan mulai dari kita yang beralih dari Satker menjadi BLU dan juga banyak faktor-faktor lain memang menjadi pendorong gimana tahun depan itu mungkin bisa jadi perubahan. Apalagi kan sekarang ini baru-baru ini ada fakultas ya. Banyak juga perubahan-perubahan ataupun aturan-aturan yang memang perlu kita barengin bersama-sama dari seluruh badan kelengkapan yang ada di KM ITERA ini. Melalui perubahan-perubahan itu kita bisa meningkatkan budaya-budaya mahasiswa untuk bisa lebih berkembang. Gak hanya kita fokus apa yang ada di dalam ITERA, tapi di luar kita, eksternal kita pahami, kita juga memahami lingkup yang ada di luar, maupun dari segi politiknya, ataupun dari segi lingkungan kehidupannya, ataupun ya permasalahan-masalahannya lah. Karena yang sekarang menjadi poin utama kita adalah gimana cara kita bisa mengembangkan budaya kita dari dalam dulu. Karena kalau kita lihat sekarang masih banyak lah terjadi permasalahan, dan itu menjadi pembicaraan terus, setiap orang keresahannya sama, terus kenapa sih internal kita begini-begini dan segala macam. Dan itu harapannya melalui kolaborasi dan transparansi tadi kita bisa sama-sama ngembangin lah lingkup ITERA ini supaya lebih baik lagi ataupun lebih unggul lah bahasanya gitu. jadi intinya cara Bang Kenneth sendiri untuk membawa visi Abang ini ke lebih positif itu dengan cara kolaborasi tadi ya Bang ya. Kolaborasi dan transparansi ya. Benar. Dan pembenaran dari internal maupun eksternalnya gitu Bang. Oke, nah juga tadi kan mengenai ini kan visi udah nih Bang. Nah untuk misi, nah misi tersebut bagaimana sih Abang mengukur kesuksesan misi tersebut? Dimana pastinya setiap jika kita membuat visi dan misi, otomatis kita tahu dong kapasitas dari visi dan misi kita ini. Nah, menurut Bang Kenneth sendiri, bagaimana cara Abang mengukur kesuksesan itu dan berapa persentase kesuksesan dari misi Abang tersebut? Untuk misi sendiri memang saya nggak muluk-muluk pengennya yang keren, yang fantastis nggak. Tapi memang misi itu memang terstruktur dari gimana visi yang awalnya saya bentuk tadi dari awal. Itu kan target kita juga salam Suwana Bumi lah. Salam Suwana Bumi kan generasi emas Indonesia, di mana kita bisa benar-benar ngebentuk nama itu bukan menjadi sebagai patokan kita ini untuk ya udah salam Suwana Bumi, enggak. Tapi kita benar-benar bisa merealisasikan itu menjadi suatu hal yang memang unik bagi kita ini sebagai mahasiswa di ITERA. Enggak cuman ya kita cuman yang ngebawa nama ITERA, tapi kita melabeli diri kita sebagai mahasiswa yang cerdas, unggul, dan juga tadi melalui 4 misi yang memang sama-sama berkesinambungan masing-masingnya. Mulai dari cara kita untuk mengembangkan potensi kita, cara menjaga lingkup internal kita, dan juga cara kita bisa memaksimalkan advokasi kesejahteraan mahasiswa di lingkup ITERA, dan terlebih lagi pengabdian kita terhadap masyarakat. Gimana kita bisa memberikan value kita sebagai seorang mahasiswa, terutama kita Institut Teknologi Sumatera nih. Implementasi teknologi kita yang kita berikan di mereka, dan jasa-jasa kita nggak cuma sebatas jasa, tapi ilmu juga. Kita manfaatkan hal tersebut supaya bisa terimplementasi lah lebih luas lagi, nggak cuma di kita tapi ya masyarakat yang memang lebih membutuhkan itu. Dan itu memang jadi penerapan kita sebagai seorang mahasiswa untuk bisa menjadi agen perubahan tadi, seperti itu sih. Oh, jadi Bang Kenneth ini untuk visi misinya tentunya nih ya membutuhkan tindakan juga dari mahasiswa-mahasiswa nih Bang. Nah untuk keterlibatan mahasiswa-mahasiswa dalam pencapaian visi misi Abang ini, Abang bakal ngelakuin hal yang kayak gimana nih Bang? Yang pastinya kalau misalnya kita bicara
presiden KM Mitra ini kan keluarga mahasiswa. Nggak mungkin dong kita nggak ngelibatin mahasiswa ini kan. Dan memang penting banget ketika kita ngelakuin kegiatan ataupun hal-hal yang memang berhubungan lah dengan suatu rangkaian-rangkaian yang memang menciptakan misi tadi. Karena memang untuk mencapai misi itu ya perlu output program kerja gitu loh. Perlu banyak hal yang memang perlu kita capai bareng-bareng melalui mungkin dari program yang kita labeli tadi. Dan dari sana ya itu menjadi momok utama kita, bagaimana kita benar-benar bisa mengimplementasikan suatu kegiatan yang menciptakan kolaborasi itu. Harapannya tadi kita benahi dulu dari dalaman kita, gimana kita bisa menginputkan sama-sama, mungkin dari pameran ataupun juga masing-masing prodi kan pasti punya hal-hal yang bisa dibanggakan ya, mungkin dari teknologinya, mungkin dari seninya ataupun hal-hal yang serupa. Itu yang kita manfaatkan dari sekarang. Gimana kita bisa benar-benar memanfaatkan itu sebagai brandingan ITERA ini, menunjukkan kompetensi ITERA ini untuk kolaborasi keberagaman kita. Karena kalau misalnya kita bicara cuma kabinet doang yang kerja, ya kabinet punya pemikiran sendiri. Sedangkan ada sekitar 18.000 mahasiswa aktif yang ada di ITERA ini punya keinginan untuk bisa terbang lebih tinggi lagi. Dan itu harapan saya, di mana masing-masing orang ini punya potensi yang berbeda-beda. Kita nggak bisa maksakan untuk dia ini lebih fokus dalam kegiatan teknologi, bermusik, segala macam, enggak. Tapi kita berikan mereka wadah keberagaman untuk mereka bisa sama-sama berkembang, sama-sama menciptakannya. Tadi program kerja yang memang menjadi ruang ekspresi mereka untuk berkarya ataupun berinovasi, seperti itu sih. Oke, ngomongin keterlibatan ya Bang. Abang ini sebagai kandidat presiden mahasiswa dengan mahasiswa itu tentunya pasti ada komunikasi ya Bang ya. Bagaimana nantinya Abang bisa bekerja gitu melibatkan mahasiswa. Nah, dari Abang sendiri nih, bagaimana sih cara Abang untuk meningkatkan komunikasi antara Abang sebagai kandidat dengan mahasiswa di ITERA? Nah, untuk komunikasi sendiri makanya penting itu namanya forum komunikasi gitu. Jadi mahasiswa ini kan memang kalau kita bilang ya kadang ya kalau misalnya nggak ada arahan ya mereka kadang gas-gas aja, kadang ya tanpa instruksi mereka ya udah lanjut aja. Makanya penting peran sebagai seorang presma ataupun ya sebagai kabinet ini untuk bisa menaungi teman-teman yang ada di bawahnya, KM ITERA itu sendiri. Dimana peran kita ini bukan sebagai badan tapi sebagai tonggak juga pergerakan. Kemana kita mau menuntun domba-domba tersesat ini, mahasiswa-mahasiswa ini, supaya arah yang kita capai itu yang nggak belok-belok, kita mencapai pada tujuan yang sama. Dan gimana cara kita melakukan komunikasi tadi, penting kita terapkan forum komunikasi ini, diskusi bareng. Dan juga salah satu hal yang memang sering banget diterapin itu, ya kita ini kan mahasiswa loh, kita nggak bisa kayak ngomongin pejabat segala macam, karena itu memang ranah yang berbeda. Kalau kita bicara tentang mahasiswa ya kita berperan sebagai mahasiswa, kita ini sama-sama belajar. Kita tujuan awal kita di sini ya mungkin tujuan awal kita belajar, tapi akhirnya masing-masing punya ranahnya sendiri, pengen organisasi, pengen ngembangin budaya, skillnya, bakat segala macam. Tapi kembali lagi, kemana kita bisa menuntut orang-orang ini untuk bisa berkomunikasi bareng. Karena tadi juga banyak loh wadah-wadah fasilitas juga yang kita harus manfaatin. Mungkin seperti BKL, kita sering-sering nongkrong, sering-sering berbicara, sering-sering mengenal karakteristik dari masing-masing orang ini. Dan harapan saya ketika mungkin nanti menjadi presiden mahasiswa adalah gimana kita bisa mengenal karakteristik masing-masing ormawa. Karena banyak HMPS di ITERA ini, ada sekitar 41 program studi, 36 HMPS, dan juga ada hampir 90 ormawa yang ada di ITERA ini. Dan gimana cara kita bisa mengenal karakteristik masing-masingnya adalah kita mengenal mereka, pendekatan secara personal, pertemuan-pertemuan informal, kita nanya gimana keresahan mereka, gimana permasalahan mereka, dan lingkup apa yang mereka hadapi saat ini. Dan kita ngolah bersama, kita diskusi bareng-bareng supaya yang memikiri permasalahan itu dan solusi itu nggak cuma kabinet doang, tapi kita sebagai badan kelengkapan KM ITERA ini. Dan itu sebagai tonggak kolaborasi utama kita, gimana kita bisa memecahkan suatu tembok yang besar dengan solusi kita bersama, seperti itu sih. Nah berarti jatuhnya Bang Kenneth ini langsung mau aksi gitu ya, terus terjun ke lapangannya langsung ya. Nah gini Bang, masalah di mahasiswa itu ya, kalau tentang ngomongin komunikasi aja tadi ya. Nah di kalangan mahasiswa itu bener-bener pokoknya masalah yang paling sensitif tuh komunikasi lah, dimana visi misi abang ini bakal kewujud kalau adanya kerjasama gak sih. Nah otomatis kuncinya adalah komunikasi. Nah kalau cuma dengan omongan abang yang bilang kayak kita bakal narik ormawa, ngomong ke segala macam gini segala macam, nah menurut saya itu kurang kurang kompeten gak sih, karena gak semua orang tuh punya sifat dan karakter yang sama. Nah sometimes ada orang yang punya sifat yang introvert, dan dimana itu pasti bakal susah untuk nariknya. Nah menurut abang, aksi dari abang sendiri tuh gimana untuk menarik orang yang introvert tersebut? Dan kadang juga ada orang yang apatis. Memang kalau kita bicara itu penting juga peran dari sosial media ini. Dan salah satu program kerja yang pengen saya bawakan itu adalah jendela digital KM ITERA. Dimana kita di sini benar-benar nggak manfaatinnya tadi pertemuan-pertemuan enggak. Tapi karena kalau kita ngebilangnya misalnya kita bikin lah broadcast, suruh datang ke satu tempat, ya pasti yang datang ya cuma itu aja. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat yang datang cuma yang ngerasa pengen dapat feedbacknya.
Sedangkan yang mereka yang nggak butuh ya ngapain sih ikut-ikutan itu. Dan memang penting dari sana juga kita bisa sama-sama memberikan imbal balik, feedback tadi, sama-sama ngasih untung. Dari kabinet gak cuma minta mereka datang di forum itu, tapi kita juga bisa ngasih wawasan ataupun ngasih sesuatu hal yang memang berharga lah buat dia bawa nanti ke depannya supaya bisa bermanfaat. Mungkin dalam satu periode ke depan, mungkin berkelanjutan ataupun ya hal-hal lainnya. Tapi penting juga kita terapin gimana supaya apapun yang kita pegang ini kita nggak cuma sebatas janji gitu loh. Makanya itu penting banget dari awal kita nyiapin visi misi atau program kerja yang benar-benar realistis terhadap mahasiswa saat ini. Dan dari sana juga gimana sih cara kita bisa manfaatkan media informasi ini. Salah satu yang memang menjadi salah satu referensi lah pentingnya media sosial ini adalah melalui short movie dan juga video-video edukatif tadi. Kalau kita lihat di kampus lain banyak yang menerapkan hal serupa dan akhirnya meningkatkan minat. Karena ya kalau misalnya kita bicara tadi kayak introvert ataupun juga apatis, cuek segala macam, kita nggak bisa maksa mereka untuk terjun dalam kegiatan yang memang nggak sesuai dengan keinginan mereka. Tapi pelan-pelan melalui tadi, karena kan orang pasti nggak mungkin dong lepas dari HP-nya, pasti seru-seruan juga kadang ngeliat TikTok, scroll segala macam, dan pemanfaatan itu yang kita tekankan. Dan salah satu yang bisa menarik perhatian mereka ya melalui video-video yang visualisasi gitu loh, visualitatif lah bahasanya. Dimana di situ menjadi peran utama kita juga untuk manfaatkan dan maksimali media sosial ini nggak cuma tutup sebagai penyebaran informasi atau transparansi, tapi benar-benar sebagai media yang edukatif. Media yang bisa mencerdaskan teman-teman semua, bukan cuma memaksa mereka untuk ikut organisasi, tapi menciptakan lingkup wadah yang memang menyenangkan gitu loh. Dan memang penting juga gimana feedback ini nggak cuma melalui media informasi, tapi gimana hal ini bisa berkesinambungan dengan akademik gitu loh. Dan salah satu yang memang pengen saya coba ya, maksudnya coba ini memang kayaknya penting lah ini, adalah pengkolaborasian dari akademik dan organisasi tadi. Kalau kita lihat di kampus-kampus lain juga kadang ada yang menerapkan sistem 2 SKS ya kan. Nah, kalau misalnya itu udah kita kasih, misalnya terterap lah. Karena kalau kampus-kampus lain itu memang mereka yang memprakarsa itu dosen. Harapannya kalau misalnya kita bisa memulai dengan ya setidaknya memberikanlah kajian-kajian yang tepat tentang 2 SKS ini gimana cara kerjanya, kita bisa membawalah ke pihak kampus. Dan itu menjadi salah satu feedback yang mendorong gimana sih minat organisasi orang ini bisa lebih tertarik. Bahkan menjawab tadi juga komunikasi gimana cara bisa ya orang-orang apatis itu ataupun ya orang-orang introvert itu bisa lebih tertarik terhadap kehidupan yang ada di kampus kita gitu sih. Nah, berarti Bang Kenneth ini udah menyiapkan segala wadah buat mahasiswa dengan karakternya tersendiri ya, baik itu melalui terjun langsung maupun dengan sosial media ya Bang. Nah, kan itu tadi sesuai dengan visi dan misi yang Abang punya ya. Nah, kan dalam setiap program tuh pasti ada yang namanya tercapai dan tidak tercapai. Nah, bagaimana nanti misalnya visi dan misi Abang ini tidak tercapai, bagaimana cara Abang untuk menangani hal tersebut? Yang pasti kalau misalnya kita lihat satu periode itu kan cepet ya. Memang kalau misalnya kita bilang visi misi ini realistis apa enggak, ya kembali lagi waktu yang kita punya seberapa banyak. Tapi memang misi yang saya bawa ini sifatnya, visi dan misi yang saya bawakan ini memang sifatnya relatif. Dia bisa bergerak di kapan aja dan bisa mungkin dimanfaatkan lagi tahun depan dan tahun yang akan datang lagi. Karena yang mau saya kejar dari KM Mitra itu adalah hal-hal yang progresif gitu. Jadi apa yang diteruskan di tahun yang lalu bisa dikembangkan supaya KM Mitra itu nggak stagnan gitu loh. Kita bisa menciptakan budaya-budaya ataupun lingkup yang memang progresif tadi. Dan nggak hanya tertutup sebagai tadi, mungkin ada yang nggak tercapai, mungkin ada yang bermasalah, mungkin ada juga yang hal-hal yang pengen saya kejar namun ya tidak terrealisasi. Itu penting juga bisa kita bukan ngelimpahin, tapi kita juga bisa memanfaatkan momentum gimana satu periode ini nggak cuman kita fokuskan pada program kerja yang gagal tadi, ataupun ya bukan gagal sih bahasanya, bermasalah lah lebih tepatnya. Dimana itu memang menjadi salah satu penting gimana kita bisa maksimalkan itu menjadi hal-hal yang berkelanjutan. Karena yang saya buat di sini yang nggak ada yang memang sifatnya 1 tahun, enggak. Tapi bisa dikembangkan lagi tahun yang akan datang. Mungkin diperbaiki ataupun direvitalisasi lah, atau mungkin ditingkatkan lagi segimana mestinya sesuai dengan ya perkembangan waktu tadi. Adaptif lah bahasanya gitu sih. Baik, berarti sudah menyiapkan untuk jangka panjang ya. Udah prepare untuk kedepannya aja. Tapi nih Abang, untuk program kerja Abang nih ya, tadi dengan periode yang hanya 1 periode yang singkat gitu, yang tidak cukup lama, tapi dengan program kerja Abang yang banyak, mulai dari media online maupun media langsung terjun lapang, itu tuh bagaimana cara Abang untuk memanajemen gitu Bang? Sedangkan Abang juga di sini kan sebagai mahasiswa gitu Bang. Dengan Abang gimana sih memanajemen dengan program kerja Abang terpenuhi dengan disampingkan dengan akademik juga gitu Bang? Memang penting juga ya tadi sih, memang kalau misalnya kita bilang ya fokus utama kita ya kampus ya belajar gitu ya kan. Tapi kembali lagi mana yang menjadi prioritas kita ya pasti apa yang jadi tanggung jawab.
ya kalau misalnya kita bilang mengambil amanah menjadi presiden mahasiswa itu menjadi suatu tanggung jawab yang besar. Karena ya nggak mungkin orang yang memang ikut ke sana ya cuman karena gabut doang gitu, enggak. Dia memang benar-benar punya niat yang tinggi gitu. Jadi kalau misal bicara tentang akademik, ya kita juga harus bisa ngebalancein atau ya bahkan malah ya menarik akademik itu ke bawah gitu loh. Dan nggak masalah gitu, maksudnya ya kita sama-sama udah mengabdi, kita sama-sama ya saya lah bahasa saya udah sama-sama siap lah dan teguh memang pengen mencapai apa yang pengen saya kejar melalui visi misi tadi. Dan gimana implementasinya itu tadi kita harus menerapkan ya tadi kita harus all out lah, all out terhadap apa yang mau kita bawakan. Ya salah satunya mungkin mengorbankan ya tadi akademik kita, tapi ya perlu kita pertimbangkan juga gimana kita ini sebagai seorang teladan, contoh, gak semena-mena ya kita mengorbanin hal seperti itu. Karena ya kalau misalnya kita jatuhin kita ini sebagai role model, kita juga harus bisa nunjukin diri kita, bukan hanya sebagai ya tadi orang yang jago berorganisasi, tapi mampu juga melibatkan orang-orang yang berprestasi akademik tadi. Jadi kalau misalnya kita bilang akademik kita hancur, pasti yang bakal lebih tertarik sama kita ya orang-orang yang lebih tertarik sama organisasi tadi. Sedangkan akademik kenapa sih dia aja bego gitu loh bahasanya kan. Nah itu juga harus kita pertimbangkan gimana kita cara ngebalancein-nya dan cara kita bisa memanfaatkan relasi-relasi lah bahasanya kan. Dan dari sana ya teman-teman mungkin bisa kenal juga sama kaprodinya ataupun ya prodi masing-masing. Dan kalau saya memang udah lebih akrab lah dengan lingkup-lingkup prodi saya sendiri. Dan itu mungkin bisa menjadi salah satu celah saya untuk bisa maksimalin ya tadi pengetahuan saya nggak cuma terbatas ketika saya ikut kelas segala macam, nggak, tapi ketika saya mungkin kosong atau luang atau mungkin bukan waktu jam, saya juga bisa belajar juga bareng teman-teman yang memang memahami tentang ya lingkup-lingkup program studi saya seperti itu sih. Wow, untuk jawabannya ini cukup menarik ya. Jadi mana Bang Kenneth ini memiliki sifat royalitas dan loyalitas yang tinggi. Nah, di samping itu juga sifat profesionalitas itu tinggi juga. Nah, untuk itu Bang, nantinya Abang bilang tadi akademik bisa ditarik ke bawah dan sometimes Abang juga butuh relasi yang bakal ngebantu gak sih Bang? Dan juga Abang ini role model juga kan? Nah, gimana sih cara Abang mengevaluasi segala hal itu yang ada di diri Abang terkait visi misinya, terkait manage Abang ke profesionalnya? Evaluasi ya berarti introspeksi diri sendiri ya kan. Benar. Memang banyak lah yang masih saya rasa masih kurang dalam diri saya, tapi saya yakin saya juga punya banyak kelebihan yang bisa saya maksimalin gitu loh. Dan memang kurangan ini nggak berpengaruh terkait kehidupan organisasi segala macam nggak, tapi itu yang menjadi suatu hal yang bisa mendorong kita untuk bisa bergerak lebih maju lagi. Kalau misalnya tadi kita bicara tentang apa yang kita punya saat ini, itu yang menjadi tools kita. Mungkin kita lebih cerdas dari orang lain, mungkin kita punya pelatihan yang lebih intrinsif, atau mungkin kita juga lebih banyak kenal sama orang-orang yang memang ya bahasanya ya sedikit orang yang tahu, tapi ya kita bisa kenal ya secara luas gitu. Mungkin bahkan kita lebih bisa kenal 18.000 orang yang di mahasiswa ITERA ini mungkin ya kan. Ya itu menjadi salah satu kelebihan kita gitu loh. Jadi salah satu manfaat kita sebagai seorang mahasiswa ini bukan hanya cuma menjaring ilmu, tapi menjaring relasi, menjaring juga ya apapun lah itu yang bisa ngebantu kita buat mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dan itu menjadi salah satu evaluasi sendiri gimana kita bisa maksimalin apa yang kita punya, nggak cuma tertutup bagi kita, tapi kita juga bisa sebarluaskan ke orang-orang lebih banyak lagi, seperti itu sih. Berarti Abang ini walaupun dengan kekurangan-kekurangan ini nanti ya kekurangan itu dievaluasi dan Abang mengembangkan dengan kelebihan-kelebihan Abang gitu ya. Nah terus Bang, untuk program kerja Abang ini ya tentunya kita pasti melibatkan mahasiswa-mahasiswa nih Bang untuk menyukseskan nih program kerja Abang. Nah tapi untuk mahasiswa yang sifatnya apatis atau tidak peduli dengan pemilihan atau nanti mungkin dengan program kerja Abang ini, bagaimana sih tindakan Abang gitu untuk meminimalisir lah orang-orang yang seperti itu atau mahasiswa-mahasiswa seperti itu? Memang kembali lagi sih ke minat mahasiswa tadi. Ya kita juga harus mengidentifikasi kira-kira orang yang memang apatis ataupun orang-orang yang tadi cuek segala macam itu mereka lebih minatnya kemana sih? Karena kalau pasti kita lihat ya mungkin mereka lebih suka main game, mungkin mereka lebih suka ya mungkin belajar segala macam. Ya, kita harus manfaatin wadah itu. Kita harus bisa mengidentifikasi segala macam. Kita adalah misi yang kedua itu kita pengen maksimalin segala macam wadah keberagaman mahasiswa itu. Mungkin ada yang suka main game, ya kita kasih mereka wadah. Ada juga ITERA e-sport, UKM, atau juga mungkin ya kita bikin lomba-lomba yang memang bisa mendorong minat mereka. Kegiatan-kegiatan seperti itu, atau mungkin kalau dalam hal akademis ya kita tekankan dalam lomba, karya, inovasi segala macam, memang bisa mendorong semangat mereka untuk lebih mengenal. Karena kalau misalnya kita bilang kita nggak bisa ngubah pemikiran seorang ini untuk mengikuti apa yang dimaui oleh seorang presma ini. Mungkin presmanya pengen makan, tapi yang dia nggak mau makan ya kita nggak bisa maksain gitu loh. Kembali lagi setiap orang punya keinginan dan setiap orang ya punya kemauan sendiri untuk mengejar itu. Dan ya kita nggak bisa maksain hal seperti itu. Jadi kita harus bisa bahasanya membersamai ataupun adaptif lah dengan kemauan mereka.
Dan dari sana terciptalah program-program kerja yang memang sifatnya nggak cuman terfokus pada satu orang tapi bisa menyeluruh gitu loh. Oke, berarti abang ini mengidentifikasi nih ya dari Ya. setiap orang, dari karakter orang tersebut. Terus nanti abang bakal mengarahkan ke wadah-wadah tertentu seperti UKM gitu ya. Tapi kalau kita lihat-lihat nih bang, untuk minat untuk minat mahasiswa sekarang ini tuh kepada UKM itu menurun gitu bang ya. Banyak UKM yang kekurangan sumber daya mahasiswa gitu. Nah, bagaimana sih cara abang nantinya bakal mempromosikan atau mengembangkan minat mahasiswa itu untuk bisa mengikuti UKM gitu di prestasi akademik atau minat non akademik. Mungkin kalau bicara UKM-nya agak sedikit sensitif sih memang, karena ada satu hal yang saya rasa memang menjadi salah satu minusnya kehidupan yang lingkup ITERA ini. Kalau kita lihat juga banyak teman-teman saya memang yang masuk dalam UKM tapi ngerasainnya itu bukan sebagai wadah minat keberagaman mereka, tapi lebih kepada ya itu sebagai suatu organisasi gitu loh, bukan sebagai penaung minat dan bakat. Memang benar ketika kita mungkin udah lulus fase perekrutan atau kaderisasi bahasanya kan, ya kita mungkin bisa masuk dan kita bisa ngembangin. Tapi buat mereka yang memang lebih tertarik sama minatnya bukan kaderisasi, ya bagaimana gitu loh. Dan kembali lagi banyak yang memang sekarang akhirnya menurun. Salah satunya kemarin dari teman saya juga ada yang ikut dalam salah satu KM dan itu menurun drastis, bahkan sampai puluhan doang sertanya. Sedangkan ya pendaftarnya itu bahkan sampai ratusan. Dan itu sangat disayangkan lah. Dan sekarang memang penting juga penerapan salah satu konsep. Dan memang kan saya juga salah satu staf ahli dulu di PSDM, memang itu ada penekanan tentang RUK, Rancangan Umum Kaderisasi. Di situ kita penting juga menerapkan gimana budaya-budaya itu nggak hanya tertutup sebagai UKM ini wadah kaderisasi, enggak. Tapi memang kita tekankan minat dan bakat. Gimana sistem kaderisasi itu kita perbaiki, gimana kita ngebenahin supaya orang-orang ini nggak ikut UKM itu cuma sebatas tadi mereka datang kaderisasi, enggak, tapi memang kita tekankan dalam budaya meningkatkan minat dan bakat. Karena jujur banyak orang-orang luar sana yang memang bukan di luar sana sih, orang-orang mahasiswa ITERA ini yang memang punya bakat jauh lebih tinggi tapi kehalang karena tadi mereka nggak suka dengan proses tadi kaderisasi itu. Dan itu memang perlu kita tekankan juga gimana kita bisa memperbaiki sistem ITERA ini supaya lebih baik lagi dan bisa membersamai lah. Karena kalau kita bicara tentang RUK itu sifatnya universal. Dan gimana kita monitoringnya melalui siapapun kaderan-kaderannya nanti. Karena ya kembali lagi, siapapun yang menerapkan kaderisasi kembali lagi ke UKM masing-masing ataupun HMPS-nya masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan mereka untuk mengikuti A, B, C, enggak. Tapi kita bisa menekankan budaya-budaya baru ataupun menciptakan lingkup-lingkup baru untuk bisa mengembangkan potensi mereka melalui minat keberagaman ataupun program-program kerja yang disediakan oleh kabinet yang mungkin kita turunkan lagi ke UKM nantinya seperti itu. Nah, berarti Bang Kenneth ini sendiri lebih menekankan ke branding ya Bang, nge-branding suatu kebudayaan yang sudah ada di dalam suatu sistem itu diubah menjadi kebudayaan baru yang membuat semua orang berpikir bahwasanya saya masuk ke sini bukan karena hal ini tapi karena memang minat dan bakat itu, begitu. Atau bahkan Bang Kenneth sendiri akan menyediakan wadah tersendiri untuk beberapa mahasiswa yang merasa bahwasanya jika saya masuk ke dalam satu sistem ini, saya ngerasa bahwasanya ini bukan menjerumus ke minat bakat, tapi lebih ke sistem yang ini gitu-gitu. Kalau memang perihal itu memang nggak mungkin sih kita, karena akhirnya menimbulkan kesenjangan sih dari UKM ini. Tiba-tiba kita ciptain wadah ini kan kesenjangan lah. Akhirnya memang penting juga kita bisa merangkum, mengumpulkan lah teman-teman memang dari UKM ini untuk bisa sama-sama memahami dulu apa sih tujuan yang mereka mau kejar dari masing-masing UKM, dan kita validasi dulu kira-kira seberapa penting lah proses kaderisasi di mereka ini untuk bisa mencapai minat dan bakat itu. Karena kalau kita lihat di kampus-kampus lain banyak proses kaderisasi yang mereka itu memang menekankan minat dan bakat, menekankan gimana caranya mereka bisa mengembangkan skill-skillnya mereka melalui proses kaderisasi. Dan itu memang menjadi salah satu peran penting kita sebagai seorang mahasiswa untuk lebih peka terhadap lingkup itu. Karena ya fokus utama UKM diciptakan ya minat dan bakat gitu loh. Hal-hal yang kayak sifatnya tadi proses perekrutan itu ya itu menjadi salah satu ya eksklusivitas lah, masing-masing UKM punya hak itu pengen ngadain apa enggak. Dan itu memang penting juga kita tekankan gimana supaya budaya-budaya itu bisa kita perbaiki lagi dan kita perbaharui lah supaya itu menjadi fokus utama kita UKM ini ya sebagai penampung minat dan bakat gitu. Berarti mungkin Bang Kenneth ini mau meningkatkan tentang prestasi-prestasinya dan meminimalisirkan budaya-budaya yang kurang baik itu ya Bang ya. Nah, kita udah terlalu jauh gak sih ngomong tentang UKM, takutnya kayak yang dibilang Bang Kenneth tadi sensitif dikit ya. Nah, mungkin kita beralih ke tentang misi Bang Kenneth tadi, ada yang menyinggung tentang keberagaman. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya di ITERA tersendiri ini memiliki warna yang berbeda-beda. Nah,
Dan juga masalah internal yang sering terjadi itu tentang keberagaman. Nah, dari Bang Kenneth sendiri bagaimana cara Bang Kenneth tuh untuk mempromosikan keberagaman dan inklusi di KM ITERA itu? Berarti ini ngomongnya sifatnya tentang ormawa ya kan. Keberagaman warna ini kayak gimana dulu nih? Ya, tentang ormawa itu. Ormawa ya berarti. Memang kalau kita lihat itu menjadi salah satu pride sendiri lah dari masing-masing ormawa untuk melakukan apa yang sesuai dengan keinginan dia, karena ya dia mencapai hal seperti yang nggak semena-mena ya udah dapet, enggak, dia penuh dengan perjuangan dulu untuk mendapati itu. Dan itu memang harus kita apresiasi lah. Tapi penting juga kita gimana bisa menciptakan lingkup yang memang ITERA ini sebagai kampus kita gitu loh. Kita harus lebih bangga memang dengan apa yang kita udah dari awal pilih gitu loh, dibandingkan ya memang nggak apa-apa, nggak masalah juga kita bangga terhadap apa yang kita pakai saat ini. Tapi penting juga kita bisa menghargai loh, ITERA ini ada, ITERA ini masih berdiri di tengah-tengah kita. Dan itu memang harus kita maksimalin. Mungkin salah satu yang kayak kemarin udah terimplementasi itu Senin Alma Mater. Dan memang kalau kita bicara tentang Senin Alma Mater memang sifatnya kayak memaksa lah ya kan. Tapi memang penting juga bukan suatu peraturan sih, lebih tepatnya ya itu yang menjadi budaya-budaya kita untuk bisa orientasi lah terhadap ya kita mau menciptakan rasa cinta mahasiswa ini dengan Alma Mater. Dimulai dengan salah satunya tadi 1 hari menggunakan Alma Mater. Mungkin setelah itu dibiasakan, dinormalisasi, orang-orang udah bisa lah mungkin lepas Seninnya itu kan. Mungkin kapan aja kita mau pakai bebas. Tapi kita juga harus membiasakan dari teman-teman yang memang baru masuk di TPB. Mereka yang masuk mungkin masa PPLK, kita mulai biasakan budaya-budaya tentang menggunakan Alma Mater ITERA ataupun kecintaan terhadap Alma Mater ITERA. Supaya apa? Supaya kedepannya mereka lebih menghargai Alma Mater ini bisa digunakan. Dan benar-benar ya nggak cuma taruh di lemari doang, tapi benar-benar kita bisa gunakan setiap hari. Karena ya kalau misalnya kita lihat Alma Mater ini ya kesannya cuma mungkin buat demo ataupun buat skripsi, dan itu memang dihilangkan gitu loh. Kita menggunakan Alma Mater ini ya buat berkegiatan di ITERA gitu. Harapannya itu bukan menjadi suatu peraturan tapi bisa menjadi budaya. Itu sih harapannya. Berarti Sobat Kema nih harus menerapkan Senin Alma Mater, karena kita tuh harus meningkatkan kecintaan. Pokoknya itu langkah awal kita untuk mengatasi keberagaman itu dengan cara kita mencintai dulu Alma Mater kita, ya nggak Bang? Sebenarnya bukan mengatasi, lebih tepatnya membersamai sih, karena nggak mungkin kita hilangkan tadi masing-masing pride, masing-masing ormawa itu, karena itu tetap ada gitu loh. Inspiratif ya jawabannya, kayak baik. Kayak saya agak kagum ya sama Kita dengan menjadikan ini. satu keberagaman itu untuk ITERA. Iya benar, kecintaan terhadap ITERA. Nah nih Bang, kan juga ada juga nih katanya isu-isu tentang lingkungan dan keberlanjutan di KM ITERA. Menurut Abang itu gimana Bang? Lingkungan dan keberlanjutan maksudnya dalam hal apa dulu nih? Lingkungan sekitar kita atau? Ya lingkungan sekitar, pokoknya kemahasiswaan ini lah. Berarti fokusnya ini tentang kita dengan pihak kampus atau gimana? Ya tentang pihak kampus. Oh atau enggak kita ngambilnya dari mahasiswa lah. Banyak isu-isu tentang apa sih namanya, mental health. Terus ada juga tentang pelecehan seksual. Nah menurut Abang sendiri kan ini lagi hangat-hangatnya nggak sih dibicarakan tentang banyaknya orang bunuh diri dan segala macam kan mahasiswa-mahasiswa. Nah dari Abang Kenneth sendiri bagaimana cara untuk meminimalisir itu? Karena untuk mengatasi secara langsung itu pasti nggak bakal bisa kan, karena kita nggak bisa ngehandle semua pikiran orang-orang. Nah bagaimana cara Bang untuk mengatasinya? Itu memang menjadi salah satu misi saya juga, misi yang ketiga, advokasi. Benar. Dimana memang kesejahteraan mahasiswa di ITERA ini masih bisa dikatakan di standar 5 gitu loh. Masih banyak yang memang kadang nyaman, kadang juga kesulitan. Terutama kalau misalnya kita bicara kayak kasus tadi tentang mental health kita, pemberdayaan kita sebagai mungkin wanita, gimana sistemnya, dan juga masih kurangnya pengawalan itu sih. Masih kurangnya pengawalan yang memang harus kita fokuskan lagi. Karena kembali lagi, ya KM ITERA ini bukan sebagai suatu badan yang memiliki hak legalitas hukum yang kuat gitu loh. Kita cuman kalau misalnya bicara tentang kabinet ya kita fokusnya sebagai pengawalan dan narahubung. Mungkin Senat juga punya, tapi ya lingkupnya sebagai mahasiswa di ITERA doang. Mungkin kita bisa ngerils peraturan, tapi kita nggak punya suatu pegangan yang benar-benar kokoh kayak undang-undang ataupun ya undang-undang dasar. Dan itu memang penting juga kita kerjasama dengan mitra-mitra luar, di mana mereka yang lebih mengerti hukum. Karena ya kembali lagi kita ini belum berbadan hukum, kita masih belum mengerti, ataupun ya bahasanya kita ini juga memang kampus teknik gitu loh, kita nggak ngerti sistem hukum gimana. Mungkin kita bisa mempelajari, tapi kembali lagi kita nggak punya pegangan ataupun data yang benar-benar kuat untuk menanggulangi hal seperti itu. Makanya kerjasama. Dan juga kalau kita ngeliat kampus kita ini sebenarnya banyak juga lah layanan-layanan konseling, salah satunya dengan PIKR. Itu merupakan salah satu UKM-UKM memang penting juga lah kita terapkan, gimana orang-orang ini bisa melapor ke sana, bisa cerita ke sana, ataupun dari kabinet sendiri kan punya wadah Menterian Advokesma tuh. Kita bisa bicara lah tentang gimana caranya ya mahasiswa untuk bisa melepaskan lah isu-isu yang memang dalam diri itu terasa. Karena kembali lagi juga tadi memang media itu juga penting.
kalau kita bicarakan pasti banyak pelaku-pelaku ini memang takut untuk ngomong, speak up. Karena ya tadi mereka belum berani untuk mengumumkan hal seperti itu. Makanya melalui media edukasi tadi, short movie memang pencerdasan, memang menciptakan bahayanya pelecehan seksual ataupun dampak-dampak pelecehan seksual itu yang kita tekankan. Karena dari penerapan itu yang menjadi salah satu pendorong gimana orang bisa lebih berani untuk bicara. Tapi terlepas dari itu kita juga harus memperhatikan para pelaku-pelaku ini. Itu yang memang harus kita tindak tegas. Pelaku yang memang harus tindak hukum lah bahasa kita bawa tadi dengan kerjasama dengan pihak luar itu. Tapi gimana caranya kita bisa minimalisir supaya ya bukan cuman kita setelah kejadian, tapi benar-benar dari awal supaya kejadian itu nggak bisa benar-benar terlaksana. Itulah pentingnya kita juga sebagai mahasiswa untuk memahami moral etika kita sebagai seorang mahasiswa, untuk bahkan diterapin dari masa-masa TPB kita, masa-masa tingkat 1. Kita mulai cerdaskan mereka tentang ya gimana sih norma-norma sebagai seorang mahasiswa ya, karena pasti udah dipelajarin. Cuman inilah kita sebagai seorang mahasiswa kan banyak juga teman-teman yang rantau, banyak juga memang ya lepas lah bahasanya, mereka ya enak-enak aja gitu, nggak ada pengawasan. Dan itu memang perlu kita cerdaskan bareng-bareng. Kita memang perlu buat lingkup-lingkup forum-forum mungkin yang bisa sama-sama berbicara. Dan itu juga memang peran penting PPKS, Satgas PPKS sendiri. PPKS itu baru berdiri tahun 2021. Dan dimana penting juga bagi kita bisa sama-sama barengi kinerja mereka supaya mereka itu bisa membersamai lah. Mungkin ngadain seminar-seminar bersama ataupun ya pencerdasan lah ya kan. Ya memang bisa mendorong teman-teman untuk bisa lebih terbuka lah terhadap lingkup yang kayak gitu. Dan memang kalau kita bicara tadi lah si pelaku ini kayak gimana ya tadi, permasalahan utama sekarang itu pelaku ini masih belum tindak tegas. Banyak hal-hal di mana mereka itu malah akhirnya stay di ITERA, akhirnya korban yang keluar. Dan itu menjadi salah satu ya kekecewaan tersendiri lah, gimana kita harus bisa benar-benar menanggulangi supaya ini nggak terjadi lagi di kampus kita. Baik, berarti tadinya berarti abangnya langsung menyerahkan ke apa tadi, divisi advokasi tadi itu ya. Nah, tapi dari Bang Kenneth sendiri ada nggak sih apa sih cara penanggulangan dari diri abang sendiri kecuali langsung ke divisi tersebut? Cara penanggulangan berarti saya nih yang Iya, misalnya kayak Bang Kenneth sendiri punya pemikiran kayak harusnya begini nih gitu. Dari Abang Kenneth sendiri punya ide yang harus disalurkan gitu sebelum dikasih ke si divisi tadi. sebenarnya sih memang kalau kita lihat ITERA ini memang masih kurang memfokuskan pada satu hal gitu. Jadi masih banyak cabang-cabang yang bisa jadi sarana advokasi lah, konseling. Jadi kayak beragam gitu. Jadi orang bingung nih mau lapor kemana dulu. Dan itu memang ya harus kita pusatkan pada satu hal yang sama. Dan itu menjadi peran penting lah kabinet ini, gimana caranya kita bisa maksimalin. Dan kalau dari saya sendiri memang apa yang menjadi permasalahan sekarang ya karena tadi pelaku ini ya bebas gitu loh. Ya maksimalin gimana kita bisa menindak tegas para pelaku ini, bukan dengan hukum rimba, tapi gimana kita benar-benar bisa maksimalin fungsi kita sebagai kabinet KM ITERA ataupun sebagai KM ITERA secara keseluruhan lah, untuk bisa meningkatkan kesadaran moral kita. Karena kalau kita bicara tadi masalah-masalah itu masalah moral gitu loh, bukan tentang ya kita pride sebagai mahasiswa, enggak, tapi gimana cara kita bisa menghilangkan budaya-budaya itu sebagai, karena itu bisa jadi momok buruk lah bagi ITERA ini. Kita benar-benar memberikan fungsi kita, advokasi kita kepada pihak-pihak yang berwenang gitu loh. Karena yang sekarang masih jadi masalah utama ya pelaku ini bebas gitu. Pelaku ini memang akhirnya ya ada aja di ITERA. Dan itu memang sangat disayangkan. Perlu kita ya sama-sama membarengi lah supaya ditindak tegas, supaya sama-sama kita kuatkan kebersamaan kita juga dengan tadi mungkin dengan pemikiran-pemikiran yang lebih paham dengan hukum. Dan juga itu yang menjadi salah satu bekal kita juga lah untuk lebih mengenal gimana sih budaya-budaya di luar sana, seperti itu sih. Berarti dari Abang Kenneth ini ada nih caranya dengan pencegahan dari awal ya Bang ya. Dengan pencerdasan mungkin bisa dari mulai TPB, mereka diberi sosialisasi tentang pelecehan seksual atau tentang mental health. Terus dari Abang sendiri ada alur birokrasinya sendiri ya Bang untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu, bisa dari divisi yang bersangkutan. Atau mungkin kalau sudah nanti gak terkontrol lagi gitu, Abang Langsung bisa turun langsung ya. Terus juga langsung ke lembaga nggak sih tadinya kata abangnya? Keren banget sih Bang Kenneth. Terus untuk selanjutnya mungkin lanjut nih ya Bang ke belakang itu tentang bagaimana sih nanti Bang Kenneth ini mengelola konflik-konflik yang ada di internal KM ITERA. Kalau tentang konflik memang ya kembali lagi sih kita memang nggak bisa menghilangkan lah budaya-budaya yang bahasanya kolot di ITERA ini, karena banyak juga case kita ini sering berantem dengan diri kita sendiri, seringnya ribut segala macam, dan itu memang sulit dihilangkan. Tapi gimana kehadiran seorang kabinet ini, seorang KM, ya seorang presiden mahasiswa ataupun jajaran-jajarannya untuk bisa membersamai hal seperti itu. Karena yang menjadi pemicu utama ya tadi egosentrisnya masing-masing ormas itu masih ada gitu, dan itu nggak bisa dihilangin.
kembali lagi gimana cara kita bisa memanfaatkan itu menjadi salah satu senjata kita untuk kita bisa sama-sama bersamai. Karena yang menjadi masalah utamanya kita ini masih belum bersatu gitu. Sedangkan kalau kita lihat kampus-kampus lain mereka udah bersatu, dan akhirnya apa yang mereka bahas ya bahasnya tentang isu-isu yang ada di luar gitu, tentang agraria segala macam, dan jangan kita yang masih fokus terhadap hal-hal yang ada di dalam kita. Dan gimana cara kita membenahi itu menjadi salah satu poin penting kita untuk bisa survive lah dalam lingkup ya perkuliahan kita ini. Karena itu memang menjadi salah satu poin penting gimana kita bisa mengkuatkan apa yang mau kita bawa dan sama-sama menguntungkan lah. Karena yang sekarang menjadi permasalahannya itu kepercayaan yang masih minim terhadap kabinet literasi sendiri. Jadi masing-masing ya punya privilege sendiri, masing-masing yang ngerasa ya udah ngapain sih gue ngikut kabinet, gue punya peran sendiri sebagai HMPS dan gue bakal ngejalannya itu, dan mereka bisa survive sendiri gitu loh. Dan itu memang permasalahannya, gimana benar-benar kita bisa maksimalkan lah lingkup-lingkup yang kita punya, wadah-wadah yang kita punya untuk bisa ngembangin bareng-bareng, kolaborasi bareng-bareng terhadap apa yang bisa kita kerjain bareng-bareng. Dan itu mungkin dari diskusi bareng ataupun juga dengan pemanfaatan ya minat mahasiswa itu, mungkin dengan seru-seruan, asik-asik bareng yang mungkin fankustik atau segala macam itu yang menjadi salah satu pendorong kita untuk bisa ya setidaknya dari awalnya kita bisa kenal dulu lah, percaya dulu dengan siapa yang menjadi pejabat di kabinet itu nanti. Dan setelah itu ya kita kolaborasi bareng, setelah saling percaya, saling kenal satu sama lain, dan juga mengenal karakteristik dari masing-masing ormawa kayak gimana. Dan itu yang kita tekankan bareng-bareng, ketika kita udah kenal satu sama lain, kita udah tahu lah karakter sifat masing-masing ormawa itu yang kita bawa bareng-bareng ke depan. Kira-kira arah yang mau kita capai ini kemana, peristiwa-peristiwa ataupun rangkaian program kerja yang mau kita bawa itu kemana. Dan penting juga peran transparansi tadi juga, dimana keterbukaan informasi itu penting. Mungkin dari kalender juga yang kita tunjukkan ya, dalam bulan ini ada kegiatan apa aja, dalam bulan besok ada apa aja, supaya orang bisa lebih paham loh ada kegiatan apa aja. Karena perasaan utama sekarang kenapa sih sepi, karena tadi banyak ormawa-ormawa itu yang ketinggalan informasi. Mereka nggak tahu ada kegiatan ini, tiba-tiba udah ada aja. Dan itu memang perlu kita hilangkan. Kita perlu menciptakan ya tadi budaya informasi yang lebih berkembang lagi melalui media informasi. Salah satu itu transparansi lah yang kita tekankan, keterbukaan kabinet ini terhadap teman-teman ormawa untuk bisa ngebarengin. Itu sih menjadi poin penting, gimana ya teman-teman bisa saling percaya lah. Ya setidaknya perlahan-lahan lah, nggak bisa juga kita langsung ningkatin kepercayaan itu tiba-tiba. Seperti itu sih. Nah, baik. Kenneth, ini berarti untuk pencegahan egosentrisme itu gak bisa ya Bang sebenarnya. Cuma kita melihat peluang nih, apa yang bisa dikembangin gitu ya Bang ya. Dan untuk kinerja, memperbaiki kinerja itu pastinya kerjasama dan komunikasi ya Bang yang terpenting. Benar. Nah, dan juga dari jawaban-jawaban Bang Kenneth tadi tuh benar-benar terorganisir ya aja ya. Nah, mungkin ini bisa dibilang sebagai pertanyaan terakhir Bang, karena nih yang menjadi pertanyaan saya kan kita tahu bahwasanya pemilihan ini termasuk kontroversial ya di kalangan mahasiswa, dan juga rada sensitif karena banyaknya yang menghasut pilih ini aja gini-gini segala macam, yang kayak nggak milih sesuai hak pilihnya. Nah, dari Bang Kenneth sendiri, bagaimana cara Abang memastikan bahwasanya pemilihan berjalan tanpa adanya intimidasi dan tekanan? Gimana caranya ya? Berarti memang di sini yang mainkan peran penting ya antara capres juga dengan pemira lah, panitia pemira. Gimana kita bisa sama-sama melalui pencerdasan juga media sosial tadi teman-teman udah ngelakuin, ataupun ya kampanye juga. Karena ya kembali lagi kita juga nggak bisa maksain kemauan mereka untuk milih gitu loh. Dan setiap kali saya memang datang ataupun melakukan kampanye, saya nggak pernah memaksakan mereka untuk milih saya. Tapi saya tekankan untuk kita bisa sama-sama paham loh apa yang mau saya bawakan nih. Dan itu menjadi peran penting saya, pemaparan apa yang mau saya bawakan supaya bisa membersamai lah bahasanya, melingkupi seluruhan. Supaya ya keresahan yang saya bawakan ini gak cuma terbatas ya dari diri saya sendiri, tapi dari kebersamaan semua ormawa-ormawa yang ada di Tera ini. Dan itu memang menjadi peran penting gimana untuk bisa merangkul 18.000 mahasiswa itu memang susah. Dan bahkan bisa dibilang mustahil, karena masing-masing punya targetnya sendiri. Mungkin yang di angkatan atas lebih fokus TA, angkatan bawah mungkin lebih fokus mengenal lingkungan terlebih dahulu. Dan memang susah untuk mengontrol hal seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita bilang ya sekarang ada yang sistemnya ormawa ini mereka harus masuk dulu ke dalam ormawa supaya bisa merasakan ya value-value tadi. Dan itu juga memang harus kita biasakan bareng-bareng. Setidaknya pelan-pelan lah. Ya tiap tahun mungkin bisa meningkat yang memilih ataupun ya pelan-pelan meningkat. Tapi kalau misalnya tentang provokasi, kembali lagi tentang budaya gimana kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, demokrasi yang memang benar-benar terrealisasi lah di lingkungan kampus kita. Dan itu perlu juga kita belajar bareng-bareng, kita juga pencerdasan bareng-bareng gimana kita memang bisa menciptakan lingkungan yang ya tadi membarengi demokrasi yang utuh di Tera ini supaya bersih bahasanya gitu sih. Baik, keren banget ya Li. Iya. Sangat memotivasi nih dari Bang Kenneth dari tadi ya, dari
jawaban-jawaban pertanyaannya tuh menginspirasi kita banget. Boleh kali Bang, kayak Abang tuh nyampein motivasi ke Sobat Kema biar kayak pendorong buat mereka kayak gue harus mirip Bang Kenneth nih gitu. Jadi kayak boleh kali nyampein motivasi Pendorong ya. kepada Sobat Kema. Silakan Menarik, ya. Bang. Mungkin sebagai seorang mahasiswa ya, kita ini hidup jalanin aja sih. Karena kembali lagi, kita ini pengen menciptakan lingkungan yang progresif, tapi kalau kita nggak ngerti permasalahan yang ada di Tera ini ataupun ya kondisi-kondisi yang di Tera ini ya buat apa gitu loh. Makanya kita bersama-sama, kita membarengi, kita fokuskan perubahan pada satu kendali gitu loh. Itu yang menjadi salah satu jargon saya juga, salam perubahan satu kendali. Dimana untuk mendapatkan perubahan itu kita perlu menjadi satu yang kendali yang sama gitu loh. Dan dalam hal itu ya kita bisa sama-sama lah bergerak menghadapi perubahan apa yang terjadi di tahun yang akan datang. Dan itu ketika kita udah punya data-data yang kuat, kajian-kajian yang memang signifikan, kita bisa menghadapi tembok yang besar tadi, perubahan-perubahan yang bisa mendorong kita untuk bisa bergerak lebih maju lagi ke arah yang lebih baik. Dan itu generasi emas Indonesia yang mau kita bentuk bersama-sama melalui 3 poin: unggul, berprestasi, dan berakhlak mulia. Masing-masing punya kriteria tersendiri. Unggul untuk kita bisa berkembang, dan prestasi untuk kita bisa meningkatkan daya saing kita di luar ataupun bahkan dalam skala nasional, internasional sekalipun. Dan juga berakhlak mulia kembali lagi ke sifat kita ini untuk kembali lagi ke siapa diri kita, moral kita sebagai seorang mahasiswa dan guardian of change tadi. Dan itu memang penting banget untuk kita bawakan bersama-sama gitu sih. Baik. Wah, Sobat Kema ini benar-benar sangat memotivasi aja ya. Jadi kayak Sobat Kema ini udah bisa berpikir lah siapa yang bakal dipilih, dan mungkin bisa didengar kembali kata-kata motivasinya ya aja ya. Dari Bang Kenneth juga mengajak kita untuk menjadi guardian of the change ya Bang ya. Benar. Sebenarnya masih banyak nih Bang yang mau kita obrolin, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin cukup sampai di sini aja session ngobrol kita kali ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Nah, Sobat Kema, sampai di sini podcast Pemira pada saat ini. Ya, Lolita Panggabean izin pamit undur diri. Dan saya Jauza Faras Amrilia izin pamit undur diri. Sampai Sampai jumpa. jumpa.